Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi, monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani, berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya yang serius juga menghayati, mempedomani, menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, sudah cukup lama kami tidak mengunggah hasil riset bertalian dengan hamba-hamba Allah yang dibersamai, menyaksikan, melalui mimpi maupun terjaga bersama Sang Baginda tercinta Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini sengaja kami akan sampaikan hasil riset pada sejumlah orang. Kami untuk kali ini tidak menyebut nama karena untuk menghormati para informan. Mengapa? Karena di antara informan masing-masing memiliki satu keistimewaan yang menurut hemat kami tiada tara. Saya sebut tiada tara karena satu kelebihan di samping satu orang memiliki keunggulan di pihak lainnya. Nah, apa yang sebenarnya dilakukan oleh mereka sehingga ada yang bertanya kepada kami, tolong Kiai, tolong Ustadz, diriset apa sih yang istiqomah dilakukan oleh hamba-hamba Allah yang sering dibersamai, menyaksikan, bahkan dipeluk hangat. Ada yang mencium tangan mulia baginda, bahkan ada yang mencium jari jemari kakinya. Saking demikian cintanya kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami sebutkan kisah-kisahnya terlebih dulu sebelum nanti kami sampaikan apa yang dilakukan oleh beliau-beliau yang istimewa, hamba-hamba Allah yang istimewa. Kalau saja pemirsa mengetahui, hamba-hamba Allah yang saya sebut istimewa karena perjumpaannya yang begitu sering bersama Rasulullah Muhammad SAW di berbagai hal, di berbagai aktivitas Rasulullah, maka insya Allah pemirsa akan berdecak kagum karena di antara informan yang kami teliti, yaitu hamba-hamba Allah yang kami ajak wawancara, kami minta kesediaannya untuk wawancara, itu banyak di antara mereka yang sangat bersahaja, muda, belia, bersahaja, ya, bercelana jeans, ya, memakai kaos dalam kesehariannya, dan yang lainnya. Siapakah yang menurut hemat kami berdasarkan pada konfirmasi data yang kami sampaikan pada guru
yang membimbing para informan, para narasumber, yaitu Bapak Muhammad Adam. Jika dilihat dari perjalanannya, Bapak Muhammad Adam, sang guru dari hamba-hamba Allah yang istimewa itu, beliau awal mimpi bertemu Rasulullah, langsung mengetahui seluruh badan agung, senyumnya, bahkan pedang Zulfikarnya termasuk di dalamnya ketika beliau sedang menaiki kuda, sembari tersenyum pada sang guru Muhammad Adam. Perjalanan Adam sendiri dari mimpi satu ke mimpi yang kedua itu 24 tahun. Baru berikutnya dalam keadaan terjaga berselang 4 tahun. Setelah itu setiap 1 tahun bersua kembali, menyaksikan kembali Rasulullah. Tetap dalam keadaan mampu menyaksikan tubuh Rasulullah yang agung itu. Itu adalah guru dari para santri yang ada di dalam majelis atau di dalam halaqah itu. Jadi bukan sekedar cukup panjang, tapi kalau dalam benak kami, dalam riset kami sangat panjang, 24 tahun, sebuah penantian yang luar biasa hebatnya. Nah, coba dibandingkan dengan murid dari Muhammad Adam. Pada tahun 2018 diberikan ijazah oleh Muhammad Adam, seseorang ini, hanya dalam rentang 2 bulan, dalam keadaan yakodo, dalam keadaan terjaga, berdiri ketika mahalul qiyam, saat 12 Rabiul Awal tahun 2018. Ketika sembari membagi amplop, ya, bentuk kasih sayang kepada anak-anak yatim piatu. Kemudian tidak lama setelah itu, hanya berselang 2 minggu, beliau pun ditemui lagi dalam keadaan terjaga oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dengan dari 2018, ya, di kala itu 19, 20, 21, 22 sampai dengan awal 2023. Beliau sudah ditemui menyaksikan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 59 kali. Kemudian coba dibandingkan dengan Muhammad Adam tadi, ya, betapa murid-murid atau santri-santri Adam niscaya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena ada yang tahun 2021 baru pertama kali menyaksikan Rasulullah, tetapi mohon maaf, ya, sampai dengan jadi 2021 sampai dengan sekarang 2023. Jadi belum genap 2001, belum genap 3 tahun. Itu sudah bertemu Rasulullah, dibersami Rasulullah, ada peristiwa cium tangan, kemudian ada yang merangkul kakinya Rasulullah. Sebanyak 100, hampir 120 kali. Insya Allah dalam catatan kami 118 kali.
Dan di antara 118 kali itu belum ada satu kali pun yang dianugerahi untuk mampu melihat wajah agung yang karismatik istimewa Rasulullah Muhammad SAW. Namun ada santri Muhammad Adam yang sudah sampai hari ini sekitar 14 tahun, yaitu mulai dari 2009. Mudah-mudahan istiqomah, ya. Tapi baru, saya katakan baru dibandingkan dengan yang kedua tadi, ya. Yang pertama 59 kali, yang kedua 118 kali. Yang ini yang saya bicarakan ini, seseorang ini. Ya. Jadi jika netizen mau bertanya namanya, ya silahkan japri, boleh gitu ya. Baru 25 kali. Tetapi di pertemuan yang ke-8 insya Allah, hamba Allah ini sudah dianugerahi untuk melihat wajah agung istimewa karismatik Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami sebutkan tadi semua alumni dari perguruan tinggi ilmu sosial, ya. Termasuk ada ilmu keperawatan. Yang pertama ilmu keperawatan yang 59 kali, atau yang kedua itu administrasi bisnis yang sudah 118 kali sementara ini, dan yang ketiga dari public administration, ya, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik. 3 orang yang sangat luar biasa. Dan satu juga yang luar biasa, seorang mu'alaf, ya, wanita, seorang putri, ketika diberikan ijazah dan sang guru Muhammad Adam berdoa, karena dari agama asalnya kalau berdoa memejamkan mata, maka saat mata terpejam sambil selesai atau di tengah doa itu, sang wanita ini pun berkata, Yai, itu ada yang berbusana putih. Dan sang guru pun menuntun terus sampai dengan membuka mata, dan guru pun menangis, ya, karena sangat terharu melihat seorang santri ketika diberikan ijazah langsung dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala menyaksikan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, ya, yang ini juga sekarang sedang umroh bersama putrinya, mudah-mudahan selamat, sehat, mabrur, kembali ke tanah air, ke rumah, lebih rajin beribadah. Ini pun sama dengan wanita yang tadi. Ini juga seorang wanita, seorang ibu. Ketika selesai diberikan ijazah zikir, kemudian usai berdoa, bergeser sejenak, langsung beliau mengatakan, kata dari informan ini, Ustadz, itu memanggil gurunya, ini ada aroma yang tidak biasanya. Dan sang ustadz gurunya itu pun menjelaskan bahwa ini adalah Rasulullah. Dan istimewanya, dalam rentang sekitar 5 menitan, beliau menyaksikan lagi kehadiran Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian ada juga praktisi perbankan yang
sudah berguru sekitar, insya Allah kata beliaunya, 13 tahun, ya, mulai dari 2009 sampai hari ini. Belum banyak pertemuannya dibanding dengan yang sudah kami bicarakan, yang sudah sampai puluhan dan ratusan. Beliau baru 10 kali, tetapi sudah diberikan kesempatan menyaksikan wajah agung, karismatik, teristimewa, terpuji Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, apakah sebenarnya yang melatar belakangi? Ini kami hanya menyebut beberapa saja, ya, di antara saudara-saudara kita yang mimpi maupun terjaga. Oh iya, satu lagi kami sebutkan karena ini juga teristimewa, gitu ya. Ada yang baru bulan April tahun 2023. April, pertengahan April, Mei, Juni, Juli. Baru sekarang Agustus. Anggap saja kurang lebih 4 bulan. Seorang aparatur negara ini yang sehari-harinya keliling ke sana kemari, memenuhi tugas dan tanggung jawabnya, ditemui menyaksikan Rasulullah Muhammad SAW. Insya Allah sudah yang ke-37 kali. Dan beliau pun menyaksikan wajah indah, terpuji dan agung dari Rasulullah Muhammad SAW. Kalau begitu, menyisakan pertanyaan bagi kita, apa sebenarnya yang melatari ada yang bertemu, menyaksikan ratusan kali terjaga dan hanya tidak sampai 5 kali mimpi, tapi belum dianugerahi melihat wajahnya Rasulullah Muhammad SAW. Tapi ada yang masih 10 kali sampai dengan 25 kali. Setiap kali pertemuan, termasuk yang 59 kali tadi, tidak saja menyaksikan wajah agung Rasulullah, tetapi berjabat tangan, mencium tangan, mencium kaki, kemudian dipeluk Rasulullah Muhammad SAW, bahkan diberikan zikir. Sang guru ketika kami tanya, Muhammad Adam mengatakan, semua hak yang tidak bisa dinalar oleh manusia, itulah haknya Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim. Memang riset yang kami lakukan sungguh tidak lazim di tengah perguruan tinggi ataupun di dunia akademik. Namun tetap kami melakukannya sesuai dengan insya Allah kemampuan optimal kami yang didukung oleh para kiai, juga Habib. Ya. Namun beliau sudah dipundut, sudah pulang ke hadirat Allah. Di antaranya guru kami yang tercinta adalah Habib Muksin, ya, di Kota Malang, tepatnya di Sukun. Jadi kami pun selain juga berguru kepada Muhammad Adam tadi, Bapak Muhammad Adam, juga berguru kepada para spiritualis pejalan-pejalan malam, sekaligus untuk memberikan keabsahan apakah hasil riset kami ini memang layak untuk dipublikasikan. Publikasi awal, ya, yang instan ini adalah berbentuk YouTube di kanal Hikmatologi.
Dan kami pun tidak berupaya untuk supaya orang mempercayai. Karena meyakini, mempercayai riset yang non-empirik ini, ya, sungguh memerlukan kedalaman hati, ketulusan, dan saling percaya. Kami tidak punya pretensi, tidak punya kepentingan, kecuali kebutuhan memohon ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kanal hikmatologi itu makin hari semakin mendekati ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan makin dirasa bagian dari kebutuhan untuk pengembangan ilmu, khususnya bagi kami dan keluarga, serta keluarga Akademi Hikmatologi Nusantara atau halakoh atau majelis halakoh titian hikmah. Seperti janji kami, insya Allah kami sampaikan yang dilakukan oleh mereka, mulai dari guru tercinta mereka, ya, termasuk guru kami Muhammad Adam. Apa yang dilakukan, inilah yang lazim dilakukan. Cuman yang orang tidak semuanya betah, yakni adalah istiqomah. Qul amantu billahi tsumastaqum. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian memegang teguh keimanan itu erat-erat, pegang erat-erat, dan tidak dilepaskan, terus dipupuk keimanan itu. Dan wujud dari keimanan itu adalah sikap perilaku yang diamalkan keseharian tanpa mengenal kesudahan, kecuali takdir terindah dari Allah yang Maha Rahman. Inilah tips dari mereka yang berhasil kami teliti dan kami kumpulkan menjadi satu kesatuan sebanyak 7 sikap perilaku. Yang pertama adalah istighfar. Astagfirullahaladzim. Yang kedua adalah tahlil. La ilaha illallah. Jadidu imanakum. La ilaha illallah. Perbaruilah imanmu dengan ucapan la ilaha illallah. Kemudian yang ketiga adalah selawat. Ada sallallahu ala Muhammad, ada Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan ada juga yang melantunkan dengan indahnya selawat Ibrahimiyah, seperti yang ada di dalam tahiyat akhir, tahiyat ketika kita sholat. Dan yang keempat adalah beliau-beliau yang ditemui Rasulullah, yang menyaksikan Rasulullah, adalah orang-orang pembelajar sabar yang istiqomah. Jadi yang keempat adalah sabar. Yang kelima, sholat. Berusaha istiqomah panggilan sholat fardu dipenuhi di masjid-masjid Allah. Sehingga kami berpikir terlintas dalam pikiran kami. Sehingga perlu kami tulis wasta'inu bisobri wassalah. Beliau-beliau memenuhi ini. Dijadikan piranti sabar dan sholat itu untuk menolong dirinya. Di antaranya adalah menolong, dibersamai, menyaksikan Rasulullah Muhammad SAW, berjabat tangan dengan Rasulullah, mencium tangan Rasulullah, mendapatkan zikir dari Rasulullah Muhammad SAW. Dan yang ke-6 adalah istiqomah itu sendiri.
Jadi apapun yang dilakukan dalam kebajikan, kebaikan, kemuliaan, senantiasa istiqomah. Yang ketujuh, berbagi hadiah. Dalam Sahih Bukhari ada khusus membicarakan dalam fikih akhlak. Dari Sahih Bukhari itu disebutkan, berbagilah hadiah supaya menyuburkan cinta kasih di antara sesama. Siapakah yang diberi hadiah? Kalau merujuk pada hadis-hadis sahih, yang diberi hadiah itu jika kita ada dalam satu rumah, kita bertempat tinggal, siapakah ya Rasulullah yang paling pantas untuk mendapatkan hadiah? Rasul pun menjawab, yang paling dekat dengan pintu rumahmu. Mengapa? Karena itulah tetangga yang paling sering kita lihat dan yang sering melihat kita. Sebelum tetangga, jangan lupa orang-orang seisi rumah itulah yang paling pantas mendapatkan hadiah dari seseorang. Tetangga, saudara, dan yang lainnya. 7 hal sudah kami sampaikan. Harapannya tentu saja kita bisa mengikuti sang guru Muhammad Adam yang membimbing santri atau murid-muridnya, dan kita bisa mengikuti tapak kaki, tapak hati dari jamaah atau murid-murid sang guru Bapak Muhammad Adam yang melakukan 7 hal tadi. Semua murid, semua guru adalah prinsip yang bisa kita pegang untuk meneguhkan keistiqomahan kita melakukan kebajikan. Mari kita berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebajikan. Al-khair dalam berbagai tafsir, antara lain tafsir Al-Misbah dari Profesor Dr. Abi Quraish Shihab dituturkan, al-khair itu adalah perilaku, karya yang bersifat umum, yang mulia, yang baik, yang pantas untuk disuguhkan kepada diri, keluarga, saudara, masyarakat, dan bangsa. Itulah al-khair. Jadi simpul kajian sederhana ini, marilah kita berlomba, tidak bertanding. Karena kalau berlomba, tidak ada yang disakiti. Tetapi kalau bertanding, senantiasa ada yang ingin mengalahkan sekaligus tersakitkan. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan hal sederhana yang kami sampaikan ini, jadi maksudnya penuturan kami yang sederhana, namun orang-orang yang kami sebutkan, yang tidak kami sebut namanya adalah hamba-hamba istimewa. Karena dibersamai menyaksikan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita senantiasa selamat, sehat jiwa raga kita, tercukupi rezeki kita dari arah yang kita sangka dan yang tidak kita sangka. Alhamdulillahirabbil alamin.